Dan satu lagi, kalau misalnya Fandi ini sudah ada waktu itu masuk dalam Krispati. Nah sekarang yang menjadi kadang-kadang anak-anak Tuhan, kadang-kadang suka lupa nih sama Tuhan. Iya. Nah setelah ada di Krispati, ditinggalin nggak tuh nyanyi di gereja? Nah, gini, kalau saya tuh banyak yang nanya, Van, lu tuh maunya dikenal lebih ke sekuler atau ke rohani? Gue nggak bisa jawab, gue langsung jawab gini. Menurut gue nggak ada batasannya gitu sebagai penyanyi. Kalau gue penyanyi sekuler pun gue nyanyi buat Tuhan kok gitu. Dalam arti melayani Tuhan tuh nggak harus di mimbar gereja kalau buat gue ya. Yang penting perlakuan, yang penting kehidupan kita ya, penting kehidupan kita melakukan sekarang pekerjaan yang gue dapatin sekarang pun kan semua dari Tuhan kan. Betul. Kita kerjakan semaksimal mungkin seperti kita lakukan untuk Tuhan. Gitu. Ya, Jadi ya. jadi apapun ya gue nggak pernah milih gitu dan gue nggak pernah ngebatasin gitu. Selamat datang kembali lagi di There is Hope. Inilah dia channel YouTube yang sangat luar biasa diberkati. Tentunya dengan PHPers yang terus memberikan komen, like, subscribe, dan juga share-nya yang sangat luar biasa. Dan itu sangat memberkati kita. Terima kasih loh. Terima kasih. Iya, dan Hari ini kita siapa kedatangan bintang? hari ini kita datangan sahabat kita yang sangat luar biasa. Ini juga Selalu luar biasa kayaknya dari iya dong, luar biasa dong. Setiap episode harus luar biasa. Kali ini cukup lumayan lama ya. Hostnya bintangnya luar ya. biasa, sahabatnya luar biasa, timsnya luar biasa, produsernya luar biasa. Yang terus memberikan hatinya buat kita. Dan juga Babe Richard Muntario ya. Mas Babe. Udah, yang penting udah di-mention udah tenang. Iya. Pokoknya kita dapat opor ayam. Iya. Kali ini kita ada di satu tempat yang luar biasa. Ya. Namanya apa? Ropang bro, kan lo selalu lupa sih. Oh iya. Udah 2 episode lupa mulu. Ropang bro. Bukan lupa. Ini salah satu usaha. Kalau saya yang sebut nanti double bayar. Oh iya, ini salah satu usahanya Wijin. Nah, luar biasa ya. Terima kasih Wijin. Iya. Kita boleh diberkati tempatnya. Amin. Makanannya enak, minumannya enak, maju terus jadi berkat. Dianggurin. Oh iya. Oh nggak apa-apa. Lanjutkan dulu. Fandi Santoso Krispati. Shalom. Shalom, apa kabar bro? Baik, puji Tuhan. Akhirnya dapat tanggal ya. Bentrok terus ya kemarin ya. Kita pengen ngomongin soal apa namanya, ini seorang Fandi Santoso ya kan, setahu gue adalah dia Ya. adalah seorang penyanyi rohani. Ya? Oh iya. Penyanyi rohani kan dulu kan? Jadi gini, memang Dulunya. kalau gua tuh kan memang besarnya memang dari dunia rohani dulu. Oh. Memang kenal dunia nyanyi dari gereja lah. Dari melayani di gereja. Ya dari situlah ya mungkin. Tahun berapa ini Fandi? Waduh, dari gua SMP kali ya. Nyanyi di gereja. Gua kan aslinya Jawa Timur, orang Jember. Jawa Pantes Timur. kok kayak Manado ngomongnya. Ya, kalau aku bilang kayak opa. Opa, Korea ya? Opa Korea. Korea ya? Opa-opa ya. Oh, udah tua maksudnya? Sebelahnya oma-oma. Di SMP sudah nyanyi rohani. Dari Iya, memang sukanya nyanyi itu pertama justru dikenalin dari dunia pelayanan, dari nyanyi di gereja. Oh, itu awal-awalnya nyanyi ya? Kebetulan saya kan rumah itu seberang gereja. Oh, pantes Gitu. jadi berasa deket auranya ya. Wah, itu. Jadi sangat rohani sekali rumahnya. Betul. Tanam di gereja itu juga. Iya, tertanam di gereja itu juga. Orang tua kan juga memang di situ juga. Oh, aktivis Iya, pelayanan. aktivis. Jadi dari situlah kenal dunia musik. Oh, menarik ya dunia musik. Ternyata saya baru tahu juga Tuhan kasih talenta di bidang nyanyi. Ya udah melayani di gereja. Nah, terus dari yang namanya melayani di gereja sebagai penyanyi rohani, penyembah ya kan. Terus tiba-tiba jadi vokalisnya Krispati. Oh, panjang ceritanya. Panjang. Dulu tuh Jangan deh kalau gitu kalau kepanjangan. Iya. Ini cerita cuma 20 menit soalnya. Oh gitu ya? Enggak. Berarti episode kedua? Oh, wih, mantap. Ya Kayak udah. dipesen. Jadi awalnya tuh kan memang cita-cita gue justru pengen jadi penyanyi rohani dulu. Nggak jadi penyanyi sekuler tuh justru terlalu jauh. Nggak ada kepikiran menurut sama gue sekali ya? nggak ngerti juga kan gue dari kampung kan. Dari Jember kan, Jawa Timur kan. Jadi Jember. Tapi nggak ada ya, nggak ada logat-logat ini Jember. karena mungkin udah lama ya, gue dari 2017 di Jakarta. I see. Nggak usah di Jakarta gitu dong. Biasa aja dong. iya. Tadi kita masuk, apa kabar? Pak, Nggak begitu. suaranya enak ya, Begitu kamera nyala langsung Ya. Jakarta. Logatnya Otomatis ya. Jakarta biar Mall. keren. Duri kamera tuh ada ya. Oh. Mesti ada lawannya, Bro. Oh iya. Iya, lawannya yang orang medok juga kita keluar. Iya. Oke. Jadi kalau gitu memang jangan mendok-mendok ya. Cita-cita memang jadi penyanyi rohani. Karena
menurut gua masih kegapai lah ya. Tapi kalau jadi penyanyi sekuler memang suka sih ngikutin ya waktu zaman-zaman itu ya Kahitna lah kayak gitu-gitu ya. Oh, angkatan 2000-an juga ya. Woi, sama lah gitu. Sama lah. Biar cinta itu cantik gitu. Tapi Chris Patti emang lagunya enak-enak. Puji Tuhan. Amin. Iya, ceritanya gua kuliah di Surabaya. Kan kalau biasa dari kampung kuliah cari tempat yang lebih gede lah kotanya kan. Ke Surabaya lah. Kita ke Surabaya. Jember Paling dekat ya. kan Surabaya memang. lah, ibu kotanya. Betul, Surabaya, kuliah di situ. 2007 di tengah-tengah gua kuliah ada temen tuh yang maksain gua untuk ikut Indonesian Idol gitu. Oke. Oh, pernah ikut? Justru Itu awalnya, justru iya. awalnya Indonesian Idol gitu. Jadi tapi gua kan nggak pede. Gua bilang nggak mungkin lah, gua nggak bisa lah. Gua bilang 2007 gua kan penyanyi rohani doang. Karena lu Nyanyi nggak kamar sadar ya? mandi. Wah, karena rohani itu karena Tuhan yang besar loh. Nah, iya betul. Tapi kan kadang-kadang Belum kita sadar nggak ya. pede kan. Betul, betul. Lawannya bintang radio gitu-gitu kan, udah penyanyi-penyanyi kafe, udah pengalaman. Pengalamannya mereka Iya. udah ada jam terbangnya ya. Sedangkan gua kan kurang lah. Gua lebih banyak di lingkungan rohani, gereja kan, di lingkungan gereja gitu. Ya sekali-sekali nyanyi wedding di Surabaya gitu. Cuman kurang lah, nggak pede gitu. Cuman temen ini yang ngerasa punya iman lebih gede daripada gua malah gitu. Justru teman Dia yang iman teman maksain lo gua, ya. akhirnya Jadi dia yang ditopang maksain. sama Gua inget iman. banget. Iya, iya. Dia dulu dia temen CS gua lah, dia pemain keyboard. Jadi sering nongkrong bareng hampir tiap hari gitu. Dia yang daftarin gua online gua waktu itu. wis, Dia daftarin gua, dia yang nganterin gua audisi. Luar biasa. Dan Besti akhirnya di Idol itu sampai Dan justru gua malah kepilih gitu, waktu itu wakil dari Surabaya waktu itu. wih, langsung ke Jakarta. Iya, akhirnya ke Jakarta sampai akhirnya masuk ke spektakuler, 12 besar, akhirnya gugurnya di 5 besar. 5 besar. Oh, Itu udah keren. Tapi kayak ngimpi lah, itu Udah kayak ngimpi. ya. Nggak nyangka lah, sama sekali bener-bener nggak kepikir gitu. Bisa kepilih gitu. Ya, terus setelah itu dari penyanyi rohani jadi lulusannya Idol, terus Ya. bisa terpilih Chris Patti. Nah, dari itu kan 2007. Selesai dari itu kan, ya akhirnya gue stay di Jakarta. Ya karena gue pikir, wah ini kan gue dapet chance nih jadi penyanyi nih gitu ya. Udah ada jalannya nih gitu, tinggal gue ngaturnya gimana nih. Tapi ternyata nggak segampang yang dipikirkan kan, memang dunia entertain, dunia musik itu nggak segampang yang kita pikirkan. Oh ini udah A, B pasti ke C deh gitu, nggak begitu. gitu ya. Kadang-kadang kita pikir plan A, B, C jadinya nggak sesuai harapan gitu kan. Udah sempet stuck tuh. 2010 itu sempet, bahkan gue udah pikir mau udahlah apa gue sampai di sini aja ya kali ya dunia nyanyi ya gitu. Coba yang lain aja deh, mau usaha atau gimana gitu. Nah, Oh, sempet gitu tapi mikirnya? ini memang ya gue percaya sih semua Tuhan udah planning ya. Sama sekali di luar dari apa yang gue planning tuh beda banget lah. 2010 itu gue inget banget tiba-tiba ada telepon masuk dari Bung Badai. Oh. Bung Badai yang pertama kali hubungin gue. Gue juga nggak ngerti kenapa. Awal-awal tahun tuh gue inget tuh. Dia hubungin gue untuk Ini ajak ketemu waktu itu. Cuman waktu Halo, itu Fandi. Oh bukan, Santoso. Oh maaf. Udah telepon jadi terus telepon ajak ketemu ya. mau ajak ketemu. Cuman selesai dari situ, gue waktu itu kebetulan lagi nemenin calon mertua ya waktu itu ya. Lagi berobat di Malaysia. Oke. Waktu terima telepon itu. Terus gue bilang nanti pulang di situ kita ketemuan. Nah, tapi lost contact sama Badai. Oke. Lose contact sampai akhirnya Chris Patti itu cari vokalis. Cari vokalis tuh, bikin sayembara tuh. Iya. Masuk di SCTV segala waktu itu. Iya. Sampai disiarin gitu kan. Cari vokalis, bikin audisi, buka audisi dan sebagainya. Nah, gua sebenarnya itu dalam hati kecil sih tertarik lah ya. Maksudnya, siapa sih nggak tertarik gitu ya. Keren juga tuh Chris Patti ya. Band gitu. favorit gua Iya. gitu. Gua juga dengerin dari zaman gua dari kuliah, sorry. Kuliah gua dengerin semua albumnya mereka, suka banget lah. Salah satu band Indonesia yang gua paling suka ya salah satunya Chris Patti gitu. Gua hafal lah lagu-lagu mereka, hitsnya mereka lah gitu. Wih, Jujur gitu. Jadi ketika buka audisi itu gua sebenarnya tertarik. Cuman dari satu sisi gua lagi ngerjain sesuatu gitu, lagi mau coba ada usaha project lain. lagi. Oh, oke. Gitu. Jadi akhirnya gua mikir ya udah deh, gua lewat dulu deh gitu. Lagi audisi gue inget tuh, gue ngikutin di TV dikit-dikit gitu kan di TV itu. Hari pertama udah lewat, hari kedua tiba-tiba telepon lagi si Badai. Akhirnya apa lagi? Telepon lagi. Dia ngontek, Fandi, kok nggak ikut audisi? Oh iya Bung, saya bilang nggak bisa, saya bilang hari ini aku lagi nggak bisa, nih lagi di tempat kerja gitu. Kapan kamu bisa? Kita tungguin, kata dia bilang. Waduh, karena dia yang ngontek, ya nggak enak juga kan. Datanglah saya akhirnya.
besoknya kalau nggak salah. Datang di audisi sama dia. Di audisi suruh nyanyi satu lagu Krispati yang saya suka. Ya udah saya selesai nyanyi. Udah tuh, nanti dikabarin ya. Biasa kan begitu, Bro. Dikabarin nanti ya. Iya kan? Nanti dikabarin gitu. Udah tuh. Nating tulus aja lah. Nating ya, tulus. Iya. Saya nggak terlalu ngarep, tapi ya kalau kepilih ya puji Tuhan, gitu ya. Ya udah, lama nggak ada kabar. Berbulan-bulan tuh nggak ada kabar. Sampai akhirnya dapat telepon lagi. Ketiga kali ini. Ketiga kali nih, Badai lagi yang hubungin. Saya untuk siapin beberapa lagu hits mereka, kita mau jamming bareng di studio. Ternyata ini tahap selanjutnya. Dari kayak pengujian. Iya, dari yang kemarin daftar itu dipilih 3 orang. Dan lu termasuk salah satu. Tapi yang lucu, Bu, ketika gue ngantri audisi itu kan, audisi Krispati itu, begitu naik ke atas, itu ngumpul, Bro, anak Avi, Indonesian Idol. Ada situ semua ya? Ngumpul, Bro. Lu ini muka-mukanya kenal semua. Begitulah. Jadi akhirnya udah akhirnya gue kepilih masuk tahap berikutnya dan akhirnya gue kepilih lah. Gue tanya, apa sih alasan gue yang kepilih gitu? Sebenarnya gue mungkin bukan yang utama, malah gue pilihan yang terakhir loh, Bro, dari 3 itu. Gitu? Tapi gue dirasa yang paling siap. Karena gue penggemar beratnya mereka kan, gue tahu lagu-lagu mereka. Jadi ketika masuk studio udah tahu kemana-mana ini arahnya. Tinggal berkolaborasi dengan musik mereka, betul. ya kan? Dan untuk pertama kali pada saat boleh bergabung dengan band Krispati, apa yang dirasakan oleh seorang Fandi pada saat itu? Kayak ngimpi sih ya. Bilangnya gimana sih? Oke, Van, lo gabung. Gini, Ngerasa ini lucu anugerah nih. Tuhan banget. Jadi selesai tahap itu kan, selesai yang jamming sama mereka itu, gue duduk bareng tuh sama manajernya sama anak-anak Krispati. Dia bilang begini, bro, kita mau audisi terakhir. Ada audisi yang terakhir buat bro. Inbox, SCTV. Bro, dibilangnya itu audisi terakhir? Audisi terakhir. Kita kolaborasi featuring Krispati featuring Fandi di Inbox SCTV di Malang. Wah, itu tuh. Tanggal sekian, bro bisa nggak? Bisa, bisa. Pas kebetulan sehari sebelum H-1-nya saya ada event di Surabaya. Jadi langsung ke Malang tuh. Nah, ketika perform itu groginya minta ampun gue. Itu benar-benar ngeblank di panggung itu aja ngeblank gue. Oh, nggak playback? Oh, minus one. Biasanya main kayak. Iya. Minus one. Musiknya. Berarti nyanyinya bener. Nyanyinya bener. Tapi grogi banget sih itu asli grogi parah. Terus lebih grogi lagi begitu si presenternya langsung announce kan. Sekarang kita sambut Krispati dengan vokalis barunya. Oh, itu dia. Oh. Di perkenalinnya ternyata di situ vokalis barunya Krispati gitu. Fandi, gue inget 2007 tuh. Terus dengar begitu gimana? Kaget gue kan. Hah? Kaget, seneng ada gimana? Campur. Vokalis itu gimana nih gitu. Katanya audisi nih gitu. Nggak nangis gitu. Enggak dong. Ada GR-GR gimana gitu. Oh ya, tapi ya udah kayak udah bingung nggak ya antara happy, takut, ada ini grogi juga. Grogi banget sih. Parah sih groginya gue inget lah. 2 lagu tuh ya nggak maksimal lah gue di situ. Jadi ngetes mentalitas. Gue begitu turun panggung gue bilang, ini maksudnya gimana nih gue bilang? Ya lu tuh vokalis baru gitu. Serius nih gue bilang, iya. Coba bilangnya sebelum naik dong, jadi gue bisa persiapan diri. Persiapannya dari sebelumnya dong ya. Tapi gitu loh, tapi keren ya. Tapi bagi seorang Fandi pada saat lu menggantikan posisi seorang band besar. Ada kendalanya nggak? Nah, kalau kendala sih dalam arti ya memang mungkin beban orang kan selalu bisa kan 100% pasti. Iya, kan orang kan selalu kan menilai sebuah band itu kan pasti yang pemula yang bawain lagu pertama kalinya kan. Ya. Betul. Apalagi lagu-lagunya itu hits pada masanya tuh hits banget lah. Krispati kan. Ya memang nggak gampang ya, dalam arti orang selalu ketika di panggung ya ada aja pasti cibiran. Ya. Lu ngapain sih gitu. Udah mendingan Semi lagi lah yang nyanyi pasti. Sampai sekarang pun ada gitu. Ya itulah hal-hal seperti itu, tapi ya. Nah, lu menanggapi gimana? Kalau gue sih pertama-tama sih gue bacain tuh komen tuh di YouTube. Stres sendiri. Langsung baper stres ya? sendiri. Iya ya mungkin ya salah kali gue ya. Kayak gitu-gitu. Awal-awal begitu gue bacain satu-satu. Tapi anak-anak dia, lu ngapain sih bacain begituan? Bikin lu drop malah kata dia bilang. Nggak usah, bodo amat kata dia bilang. Bentar lagi kita keluar single baru kata dia bilang. Oke. Nah, single baru nih yang bikin gue semangat nih. Oke, single Karena baru. Single baru ada sosok berarti kan baru ada warna lagi. baru kan. Warna baru. Ya, yang nggak dibandingkan kan Yang pasti dia kan. beda Karena kan ya, nggak, ya. Ya puji Tuhan, rilis tuh ketika gue join nggak lama ya, sebulanan langsung rilis single baru. Tertatih.
Nah, oke. Krispati. Nah, puji Tuhan ya lagu itu diterima dengan baik sih. Amin. Pada Iya. waktu itu cukup hits lah. Oke. Amin. Hits lah itu Iya, berarti. cukup Iya lah, dong. cukup hits lah. Waktu itu cukup hits. Gue inget tuh barengannya tuh sama Seventeen tuh. Wes. Mengapa selalu aku yang mengalah tuh. Nah, Iya, iya. Itu selalu itu kalau di Selalu radio ya. gue inget tuh. Naik turun ya. Krispati nomor 2 apa Seventeen. Ntar minggu depannya Seventeen. Ganti-gantian ya. Krispati gue inget. Makanya gue inget. Ah. Dari situlah makanya itu yang membuat gue akhirnya sedikit lebih pede lah. Nah. Iya, iya, iya. Bikin akhirnya, wih, gue punya nih single nih yang bisa gue nyanyiin dan orang ikut nyanyi juga gitu. Nah itulah titik baliknya akhirnya di situ. Ya tetap lah ya dalam perjalanannya naik turun, adalah kala-kalanya orang tetap pastikan expect-nya semi gitu ya. Itu mah udah wajar lah. Dan gue tetap Dan kamu udah mempersiapkan dirimu untuk iya itu ya? dan sudah memang harus ya Iya. udahlah. Memang kan semuanya Iya. Tuhan yang atur gitu. Nggak ada Amin. yang nggak ada Amin. yang kebetulan gitu. Amin. Ya. Dan satu lagi, kalau misalnya Fandi ini sudah ada waktu itu masuk dalam Krispati. Nah sekarang yang menjadi kadang-kadang anak-anak Tuhan, kadang-kadang suka lupa nih sama Tuhan. Iya. Nah setelah ada di Krispati, ditinggalin nggak tuh nyanyi di gereja? Nah. Nah, gini, kalau saya tuh banyak yang nanya, Van, lu tuh maunya dikenal lebih ke sekuler Atau ke rohani? Gue nggak bisa jawab, gue langsung jawab gini. Menurut gue nggak ada batasannya gitu sebagai penyanyi. Kalau gue penyanyi sekuler pun gue nyanyi buat Tuhan kok gitu. Dalam arti melayani Tuhan tuh nggak harus di mimbar gereja kalau buat Yang gue ya. penting perlakuan, Yang penting buahnya. kehidupan kita ya, penting kehidupan kita melakukan sekarang pekerjaan yang gue dapatin sekarang pun kan semua dari Tuhan kan. Betul. Kita kerjakan semaksimal mungkin seperti kita lakukan untuk Tuhan gitu. Ya, jadi Kolose 3 ayat 23 ya. iya, jadi apapun ya gue nggak pernah milih gitu dan gue nggak pernah ngebatasin gitu. Sampai sekarang pun gue tetap banyak kan lagu-lagu rohani pun gue tetap Nyanyikan ya. nyanyikan dan gue puji Tuhan ada beberapa single lagu rohani juga gitu ya bersama dengan beberapa label rohani gitu. Dan gue tidak pernah membatasi gitu. Jadi tetap kalau buat gue karena gue memang dibesarkan dan mengenal dunia musik juga dari dunia rohani. Oh. Oke. Ya. Gitu. Nah, untuk tadi sudah dalam mereka kata seorang Fandi itu tidak akan meninggalkan. Jadi ibarat kata ada balancing ya. Betul. Ya, untuk Tuhan kapan aja siap. Nah, yang jadi permasalahannya misalnya saya mau tanya sama seorang Ini Fandi. misalnya loh. Ada job nih, Karismati. Minggu ya, Tapi- minggu. Hari Minggu. Tapi sebelum ada job ini, sudah yesin satu Pelayanan. pelayanan. Nah, Saya mau tanya. ini pertanyaannya seorang menarik Fandi nih. ini pilihan mana? Lu pilih yang paling besar dong. Enggak, pokoknya bercanda. Besar anugerahnya ya. Walaupun dibilang Van, ini jelas Van, gocap nih gocap. Gini. Misalnya, Gocap. Misalnya, Iya, iya. Kalau gocap pagi band berapa? bukan Ini- gocap buat Fandi sendiri Wih. misalnya. Wah, itu Misalnya menarik. gocap buat Fandi sendiri, nih 50 juta nih. Tapi udah jauh-jauh hari sebelum ini datang, Udah ada. jauh-jauh Udah hari. janji, Dan udah dibuat di situ. Sama udah Bapak Rubin diumumin. Adi Abraham ya. Oh ya, udah diumumin. Pandi kamu nyanyi ya di Diundang. Bandung. Iya, GBI Sampel diundang, pilih mana? Oke, Jujur. gini. Kalau kita biasanya kalau di Krispati, kita itu kan ada job pribadi, ada job bersama dengan Krispati juga kan. Oke. Kalau kita pribadi itu kalau sekarang ya, itu kita bisa kasih kepastian itu untuk job deal pribadi itu 2 minggu sebelum. Oh, udah mau saya tahu dulu. Saya tahu Contoh dulu. atau job ataupun pelayanan. Yang saya tanya, udah sama-sama tanggalnya. Oke, ketika kalau saya sih pribadi yang duluan mana? Dalam arti kalau memang pelayanan dulu yang sudah memang kita pilih ya sudah. Komitmen berarti Komitmen. ya? kan? Yakin ya? Yakin. Karena memang kan sudah Terus kita udah. kan memang dipegang dari komitmennya. Pegang juga Matius 6 ayat 33. Iya, Ya kan? betul. Amin. Carilah dahulu kerajaan Kerajaan Allah Allah sama dan kita kebenaran, kebenarannya. semua akan ditambahkan. Nah, Amin. yang 50 ini nggak akan kalau udah rezeki, Betul. Kalau- pasti akan next akan Tuhan Betul, kasih. setuju. Yes, good. Ya, dan Nah. pernah nggak jauh dari Tuhan? Kenapa? Kalau Nah, itu dia. kalau jauh Sebagai daripada seorang Tuhan, penyanyi rohani ya Oke. kan dalam hidup ini seorang Fandi Santoso pernah Ya. nggak ngerasain jauh sama Tuhan? pernah lah ya. Mungkin bisa dikatakan jatuh kali ya. Jauh atau jatuh sama gitu. Iya, kalau Kalau jatuh mau ya pernah lah jujur ya. ceritain boleh kejatuhannya apa di sini. Iya, It's okay. cerita dong. Ya, kadang-kadang gue ngerasa ya, maksudnya kita nyanyi di atas mimbar gereja, tapi nggak ngerasa Tuhan gitu. Dalam arti ya ada kita yang- cuman kadang-kadang cuman kayak rutinitas. Iya, rutinitas. Itu banyak Kan banget. banyak banget kan. Kita juga nggak bangun persekutuan dengan Tuhan gitu ya. Iya, beberapa kali seperti itu Kering lah. ya? Maksudnya pernah seperti itu ya. Maksudnya di atas panggung kayak nggak layak gitu ya. Iya, pernah lah ya. Terintimidasi. Maksudnya kita jauh dari Tuhan, males gitu ya untuk nyembah Tuhan. Iya. Tapi di panggung kita
Kayaknya Soknya, kita yang paling rohani gitu Kayak kan. sandiwara ya. Sandiwara. Nah itu ya pernah lah kejadian seperti itu. terus pernah. apa yang lu lakukan untuk itu? Kalau gue sih pribadi, gue selalu ingat kebaikan Tuhan ya. Makanya dalam hidup gue tuh selalu ada titik ketika Tuhan tuh gue menemukan gue kembali gitu. Entah itu lewat suatu firman Tuhan ya, yang gue lagi dengerin satu pendeta khotbah, nyentuh hidup gue lagi, membuat gue balik lagi, ingat lagi kebaikan Tuhan. Ya itulah beberapa kali lah Kita seperti itu. diingatkan firman Tuhan. Diingatkan firman Tuhan. Lagi worship satu lagu yang kena banget. Yes. Itu bisa kayak flashback, ini lagu yang pertama kali gue kenal Tuhan, lagu-lagu yang pertama kali gue bawain ketika gue melayani Tuhan. Kadang-kadang pernah kita bawain gitu. Dan kita disentuh oleh Roh disentuh Kudus. Roh Kudus. Jadi kadang-kadang Tuhan tuh selalu menemukan cara buat kita tuh Kembali lagi ke balik. dia. Kan bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Yohanes 15:16 itu dia ya. Nah, itu anugerah lah. Keren, keren. Nah, dengan apa yang sudah dimiliki sekarang? Ya. Sampai sekarang udah keluarga, karir ya Ya. kan? Ya. Apalagi yang belum? Pelayanan. Pelayanan. Apalagi yang belum. Ada mungkin bisnis kecil-kecilan lah. Sudah. Ropangsis. Bercanda. Bercanda. Di sebelah dong. Apa yang lu lakukan? Wizin langsung bilang, wah saingan nih. Pelayanan tuh kayak gitu nggak? Iya. Nah, apa yang akan dilakukan untuk Tuhan? Dengan apa yang sekarang sudah lu punya? Yang pasti gue mendedikasikan waktu gue, mendedikasikan tenaga gue, Oke. talenta yang Tuhan kasih buat gue ya, rezeki yang Tuhan kasih buat gue, juga berkat yang gue kasih buat gue ya, kembalikan buat Tuhan lah ya. Yes, mantap. Ya, lewat Itu. apapun. Itu yang penting ya, karena kita Iya. sadar Tuhan sudah memberi dahulu ya. Karena Betul. kadang Tuhan mau lihat apa sih yang menjadi korban persembahan bakaran itu. Iya, Ya kan bukan hanya sekedar kita nyanyi, tapi yang menjadi bakaran itu sebenarnya bagaimana kita mau bayar harga. Betul. Waktu atau mungkin ya kita nggak bisa kompromi juga mana yang harus diprioritaskan. Apakah memang kita sungguh-sungguh sudah komitmen sama Tuhan, apapun yang terjadi ya sudah saya tetap pilih Tuhan. Nah, itu merupakan suatu bisa dikatakan Betul. korban bakaran juga. Betul, Nah, betul. harapannya untuk seorang Fandi ke depan. Ke depan ya, Seorang Fandi ya. banyak sih ya, maksudnya kalau sekarang kita bahas band Krispati ya, mungkin banyak orang yang masih menilai, wah Krispati masih ada nggak sih gitu kan. Masih ada nggak sih Krispati? Loh, masih gitu. Kadang-kadang kita sampai ngejelasin berkali-kali kan. Krispati masih ada Masih kok. kok. Kita masih Karena manggung kok banyak gitu yang ya. rindu kan? Iya, cuman kadang-kadang kan orang kan selalu nilai kan dengan singlenya mana gitu. iya. Ya pastilah. Apalagi dengan sekarang yang soal badai sudah tidak ada di Krispati Betul. ya kan. Kita kan lagi keluarin single baru. Ya, selama ini kan lagu-lagunya Badai yang kita bawakan Iya. kan. Kita lagi bikin lagu-lagu yang memang ciptaan sendiri, ciptaan Oke. saya, Iya. ciptaan Oh, mantap. Mas Arif, gitaris juga. Dan di situ ya kita impian kalau di musik sekuler ya pasti pengen Krispati ini kita punya single barulah yang Ada jati istilahnya diri ya? yang jadi sesuatu apa ya yang booming lagi lah, hits Booming lah. lagi ya, naik lagi ya. Itu pasti, walaupun tantangannya memang nggak gampang ya di era musik sekarang gitu. Ya, harus lihat pangsa pasar juga. Betul, kalau di dunia sekuler itu. Tapi kalau untuk keseluruhan ya pasti saya pengen hidup saya ini bisa jadi berkat lah. Amin. Amin. Saya pengen lebih hidup saya ini punya fungsi buat orang lain gitu. Dan mungkin saya boleh tambahkan sedikit Fandi bahwa tidak menutup kemungkinan dari lagu-lagu sebelumnya ya yang dikaryakan Betul. oleh Bro Badai itu sangat memiliki impact dampak yang bisa memberkati kalian kan. Amin, Dan betul. itu saya lihat sekali dan Sangat. ya, Sampai ya, sekarang kita menyadari kok. dan memang harus mungkin banyak dalam arti kata mau membuat single baru ya memang satu perlu dengan hikmat Ya, Tuhan. betul. Yang kedua juga ya bisa belajar mungkin dari apa sih yang menjadi ciri khasnya Krispati dulu dari lagunya Badai. Betul. Mungkin bisa dilihat dari Betul, situ ya. betul. Dan boleh nggak nih produser saya mau denger dia kan ngomongnya aja enak apalagi nyanyi. Saya mau nyanyi satu ini dong apa ini aja Ada lagu lembaran nggak mau nyawer? lagu rohani. Lagu rohani? Iya. Rohani dong, rohani. Lagu ngomong aja ini enak nih. ini kok 2022 kemarin tuh ada rilis satu single rohani yang puji Tuhan lagu ini cukup memberkati lah. Maksudnya gue sendiri pun menyanyikan lagu ini diberkati lah lewat pujian ini. Amin, gitu. amin. Judulnya- Ini yang belum terjadi di Dairy Shop, yaitu penyanyi nyanyi. Nah, belum pernah. Baru doang nih. dikit ya, sepotong ya. Yes. Aku masih punya Tuhan, Oh my God. punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Itu lagunya.
masih punya iman, masih punya Amin. Tuhan. Keren banget. Luar biasa. Terima kasih. Sama-sama. Fandi. Keren, tetap rendah hati, Fandi. Amin. Ya, tetap Tuhan suka dengan anak-anak Tuhan yang rendah Amin, hati. amin. Thank Terima you kasih. banget, Sama-sama. Peppers, thank you banget. Semoga hari ini bisa memberkati kalian semuanya dengan cerita dari Fandi Santoso. Dan kita terima kasih banget buat hari ini yang sudah menonton, yang sudah mensubscribe, like, komen, dan juga share ya. Jangan lupa tulis di bawah kolom mungkin ada jika ada yang sakit atau mungkin ada yang berbeban berat atau mungkin ada yang bergumul sesuatu, boleh ditulis. Jangan ragu-ragu, kita akan topang doa segala seluruh tim yang ada. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di TIH_bukan official. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye. God bless.